Penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mengalami perkembangan signifikan setelah polisi menemukan kejanggalan dalam sebuah yayasan yang dimiliki oleh tersangka Yosef. Pada Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023, polisi mengungkapkan dugaan keterkaitan antara Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan oleh Yosef dengan motif pembunuhan. Kejanggalan tersebut terkait dengan pengelolaan dana yayasan setelah ditemukan adanya pencairan dana bantuan operasional sekolah, BOS, yang tidak sesuai, serta data siswa fiktif dan sekolah yang sudah tidak beroperasi lagi. Meskipun legalitas yayasan tersebut sudah benar, namun data siswa yang terdaftar ternyata hasil manipulasi. M. Ramdhanu, mantan pegawai yayasan, mengakui adanya data siswa fiktif dan manipulasi dalam pengelolaan dana. Polisi masih menyelidiki jumlah siswa yang terlibat dalam manipulasi tersebut. Setelah temuan adanya data siswa fiktif, polisi juga mendalami aliran dana BOS yang diterima oleh yayasan tersebut. Sejauh ini, polisi telah memblokir 4 rekening yang terafiliasi dengan yayasan dan mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan dana BOS dan bantuan pendidikan menengah universal. Penyelidikan terus berlanjut dengan pemanggilan mantan kepala sekolah yayasan, pejabat sekolah, dan keluarga. Polisi menduga adanya kemungkinan tindak pidana baru terkait kejanggalan dalam yayasan milik Yosef. Setelah saya mewawancarai sang ayah, Yosef Hidayah, kini saya mewawancarai anak kandung dari Yosef, yakni Yoris beserta istrinya Yanti. Saya turut berduka atas apa yang terjadi. Saya ingin bertanya, termasuk juga keprihatinan saya, hubungan Mas Yoris dengan ayah Pak Yosef nggak harmonis sejak kejadian ini? Iya. Tidak harmonis. Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu, papa itu suka minta uang. Kan papa punya banyak keuntungan misalnya dari yayasan dan lain sebagainya. Bisa main golf, bisa membelikan mobil ibu, mobil mahal. Enggak sih itu. Jadi waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya, bukan papa. Pengelola yayasan Anda? Okay. Sama Amel sama mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Mengontrol, tapi dapat bagian keuntungan dari situ? Udah di-cut sama mama karena papa itu boros orangnya itu. Cuma kalau misalnya papa minta uang sedikit untuk transport, ya. Terus untuk baju dari mama langsung. Termasuk juga untuk hidup dengan istri mudanya? Kayaknya enggak deh. Kan untuk sehari-hari bagaimana? Kan sehari-hari tinggal di mana? Tinggal di tempat ibu atau tinggal di tempat istri mudanya? Ya bolak-balik sih. Istri mudanya kan butuh uang juga. Dari mana uangnya? Ya saya nggak tahu itu, nggak tahu. Oke, jadi ya minta-minta. Kalau nggak ke Mas Yoris, nggak Amel aja. Oh oke. Kalau ke ibu nggak mungkin karena nggak akan dikasih. Nggak akan, iya. Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, masing-masing misalnya. Masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? Sama mama 10 sama Amel. Ayah? Enggak, Enggak sama sekali. Kenapa diputus untuk di ayah? Pernah lah gitu di 2009 pertama itu awalan itu papa itu sama istri mudanya nggak pernah ngelola kan gitu. Ya pokoknya uang yang kayak gitu ya banyak yang di inilah gitu. Oh ngalirnya ke sana semua. Oke. Baik. Yoris Raja Amalullah, anak tetua Yosef, juga ikut membenarkan adanya keterkaitan dengan yayasan. Dulu kan emang Bu Mimin ini paling ngeklaim juga sih. Ngeklaim ada andil juga sih ke yayasan ini sih. Dari awal itu sama papa sih, Bu Mimin ini. Itu pun ada di dalam materi pertengkaran itu. Pertengkaran mama sama papa itu seperti itu. Itu terus diulang-ulang, perkataan seperti itu terus diulang-ulang. Semenjak Amel sama mama ini aja, di sekolah dan di yayasan itu mengelola
seperti itu. Misalkan apa ya, dananya itu di-cut sama mama seperti itu sih. Diatur lah gitu. Keuangan papa itu diatur semuanya sama mama. Istri kedua Yosef yang kini berstatus tersangka sempat masuk dalam kepengurusan yayasan. Mimin dipercaya menduduki posisi bendahara pada tahun 2009 sampai 2011. Setelah itu, posisi Mimin tergeser dengan masuknya Tuti dan Amel. Usai lengser, ia mengaku tak tahu menau lagi soal yayasan. Mendirikan sekolah kan tahun 2009. Nah, dari 2009 ibu jadi bendahara sampai 2011. Udah itu mah udah. Ibu sudah nggak terlibat lagi di yayasan? Nggak ada, nggak. Jadi nggak ada di yayasan ataupun sekolah, nggak. Ibu nggak ada keterkaitan sampai sekarang. Bahkan ke sekolah pun terakhir 2015-an lah waktu itu teh. Ya intinya ibu nggak memahami lah, nggak menguasai masalah administrasi gitu. Jadi takut salah atau gimana gitu kan. Cuman waktu itu mah cuma nyairin doang, kasih ke kepala sekolah, udah buat honor gitu, honor guru. Saya mengetahui bahwa uang itu sudah dicairkan, nominal ada yang 22, ada yang 70-an. Kalau nggak salah, pasca beberapa hari itu, papa menyuruh nyairin uang. Dan itu menyuruh Danu jadi bendahara waktu itu pernah. Tapi sama Ayoris itu ditolak. Soalnya kata Ayoris sudah nggak mau lagi di sekolah mungkin. Dan ini bukan saatnya untuk soal masalah uang kan gitu. Kita lagi berduka seperti itu sih. Tapi setelah itu saya mengetahui bahwa uang itu sudah dicairkan oleh saudara W sama D lah waktu itu. Dicairkan atas dasar mungkin Pak Yosef juga sih waktu itu. Nominal ada yang 22, ada yang 70-an kalau nggak salah. Ketua yayasan itu harus mengetahui harusnya. Ayoris itu harus mengetahui. Ternyata pas dicek, pas ditanya gitu kan, ternyata Ayoris sudah dinonaktifkan. Ini kira-kira pendapat Pak Dedi ini perkembangan kasus Subang sampai sekarang nih? Kalau kasus Subang sekarang yang di Krimsusnya Pak. Lagi Krimsusnya lagi ini? Iya, lagi banyak saksi yang dipanggil. Banyak saksi? Iya. Maksudnya baru akan dipanggil? Sudah. Ada yang sudah dipanggil dan nanti ada yang bakal dipanggil gitu. Panggil lagi. Oh, gitu. Kan ini kan ada dua, Pak. Iya. BPMU sama bos pusat. Pusat. Kemarin kan waktu kita terakhir itu saksi yang panggil itu Yoris ya? Iya, Pak. Yoris kan ya? Iya. Terus belum setelah itu ada lagi nggak? Belum. Di Krimsus? Belum ada. Belum ada ya? Oh, kalau di Krimsus Dinas Pendidikan ada. Ada? Iya. Yang diperiksa? Terus. Oh, Dinas Pendidikan? Di mana, di Polda? Di Polda. Oh, di Polda. Sama Lurah Cijengkol. Lurah Cijengkol dipanggil juga? Panggil juga. Sudah di Polda juga? Udah. Oh, iya. Nah, Pak Didi kira-kira kalau Lurah Cijengkol ya? Iya, kan domisilinya di Cijengkol. Domisili siapa? Sekolah. Ya. Oh iya, domisili sekolahnya ke Desa Cijengkol ya? Desa Cijengkol. Jadi lurahnya juga Lurah Cijengkol. Iya. Oh iya. Oh sudah diperiksa ya? Udah dipanggil. Mungkin ke depan juga bakal ada yang diperiksa lagi? Banyak Pak. Banyak? Waduh, luar biasa ya. Sudah bakal banyak ya? Banyak. Kalau boleh tahu nih Pak, tapi jangan kira-kira kalau aman aja lah. Kalau aman misalkan dipanggil itu, misalkan siapa apa aja nih? Guru gitu makanya? Guru. Akan diperiksa? Iya, guru. Guru di sekolah ya itu ya? Sekolah Bina Prestasi Nasional. Ada berapa guru Pak Didi yang akan diperiksa? Kalau guru catatan dari dinas itu hampir 20-an, kurang lebih dari 20 guru. Emang gurunya memang banyak kan? Ya gurunya kan itu yang udah keluar Pak. Oh, sebagian yang sudah keluar? Sebagian udah keluar. Kalau yang aktif cuman aktif ada berapa? 5 orang lah. 5 orang? Ya gurunya. Yang aktif terakhir ya? Iya terakhir. Sebelumnya ada yang sudah keluar ya? Ya itu diperiksa? Ya. Waktu saya masuk juga cuma 5 orang ada gurunya. Oh, waktu Pak Didi masuk sebagai bendahara, ya. Guru yang aktif itu ada 5 orang? 5 orang. Oh, nanti yang diperiksa ada sekitar 20 orang. Berarti guru-guru yang sudah tidak aktif? Ya, dari tahun 2014 Pak. 2014? Kesini kan ada honor BPMU-nya.
Jadi dimasuk-masukin gitu. Iya, iya. Di samping guru ada lagi yang periksa barangkali? Kepala sekolah? Kepala sekolah, tapi jangan usah disebutin namanya ya. Iya, iya. Kepala sekolah berapa orang yang bakal dipanggil? Kepala sekolah 4 orang. Yang bakalan dipanggil ya? Iya. 4 orang. 4 orang. Luar biasa. Kepala sekolah. X semua ya? Iya, X semua. Termasuk yang baru, dipanggil juga nggak? Kepala sekolah yang baru? Yang baru panggil juga ya? Wahyu panggil. Oh, oke. Karena memang kalau di sekolah ya uang lingkupnya memang sedikit sekali kan? Iya. Sedikit sekali lah. Kalau beda kalau di kasus Subang itu, di kasus pembunuhan itu kan saksinya lebih dari 100 orang kan? Kalau di Krimsus ini atau di bagian ini, yayasan ini atau sekolah ini bisa ketebak lah orang-orangnya kan ya? Cuma berapa orang kan? Iya. Mungkin juga bisa jadi termasuk Pak Didi kali ini. Iya. Sering Pak. Sudah capek lah Pak. Pulang-balik Polda ya? Kadang-kadang kemarin juga sempat ke Polda ya, tapi bukan di BAP ya, bukan koordinasi, hanya koordinasi saja kan, gitu, seperti itu ya. Nah, Pak Didi, boleh dong ceritakan Pak Didi sedikit aja masalah kepala sekolah, tapi disebutkan inisial aja lah, nggak usah cuma nama, misalkan kalau inisial huruf depannya aja, kira-kira dari pertama itu, kepala sekolah siapa, inisial siapa tuh? Inisial A 2014. Ya. Berapa lama tuh? Itu 2 tahun. Terus inisial L berapa lama tuh? Setahun. Terus inisial E berapa tahun? Itu ganti Pak. L ke E gitu. L ke E gitu. Terus ke L ke E gitu. Iya, cuman ada 3 bulan. 3 bulan diganti. Terus 7 bulan. 7 bulan diganti. Sampai ke kepala sekolah W. Iya, sampai ke Kalau sekolah W itu berapa lama tuh? Itu dari 2020 sampai 2021. Tapi nggak nyampe setahun kan? Karena waktu itu 2 tahun. Sempat keluar tapi bukan mengundurkan diri ya, tapi tidak gimana tuh ceritanya tuh? Yang ya keluar aja ya. Keluar. Ya. Tapi izin nggak itu? Enggak. Ke Pak Yoris. Kasusnya apa? Ya setelah kasus kan? Ya nggak tahu ya kalau ke Yoris itu ada. Apakah via WA atau gimana, mungkin ada kali ya? Iya kayaknya. Kita tidak tahu kali ya. Ya. Oh, ada lagi Pak itu inisial U ada. Kepala sekolah juga. 2020. Oke. Inisial U. Berarti itu sebelum kejadian ya? Sebelum kejadian. Karena kalau 2019-an ya. Kalau inisial W sendiri itu mulainya sebelum kejadian kan? Sebelum kejadian kan? Iya. Sedang Pak Didi setelah kejadian kan? Setelah kejadian. Tapi Pak Didi mengetahui lah ya informasi ya, dan mereka tahu lah ya gitu. Ya. Oh gitu, jadi banyak sekali tuh pergantiannya Pak Didi ya, untuk kepala sekolah. Iya. Itu juga orang BJB juga pernah nanya Pak, kenapa ganti lagi? Nggak tahu. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Didi kira-kira nih, di yayasan atau sekolah ini kan sekarang lagi masif ya, lagi gencar-gencarnya nih diperiksa kan, lagi gencar-gencar diperiksa, dan nanti ke depan juga akan diperiksa. Kira-kira ada kemungkinan ke arah-arah pidana atau ada arah-arah ya ke tersangka gitu kira-kira? Kalau tersangka udah Pak, tapi belum diumumin tuh. Oh ya? Iya. Kalau tersangka udah lah gitu ya, ada gitu. Soalnya semua saksi ngejurus ke tersangka itu. Siap. Tapi belum disampaikan ya? Belum disampaikan, belum selesai Pak yang. Siap. Ini ngeri sedap nih. Ngeri sedap nih. Oke lah. Ya itu jadi menarik nih. Ada kemungkinan lah ya, ke arah tersangka ada lah ya. Ada kemungkinan ke arah tersangka ada. Ya. Keyakinan Pak Didi berapa persen tuh? Di atas 50%? Di atas 50%. Di atas 50%. Keyakinan Pak Didi bahwa akan ada tersangka di kasus ini. Kira-kira itu ada berhubungan dengan apa? Dengan TPPU? Apakah dengan money laundry, pencucian uang, atau dengan apa kira-kira? Ya, TPPU ya, pencucian uang ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, ada pertanyaan kepada saya. Apakah orang-orang yang mendirikan yayasan dapat mendapatkan honorarium atau gaji atau upah terkait dengan yayasan yang mereka dirikan? Karena biasanya
yayasan menjadi salah satu bentuk badan hukum yang acap dipilih ketika ada beberapa orang yang mempunyai ide yang sama, kemudian sepakat mendirikan lembaga yang dapat mengakomodir kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat undang-undang ya nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Nah, ini adalah undang-undang yang mengganti undang-undang yayasan sebelumnya. Di dalam pasal 5, teman-teman semua, itu disebutkan begini. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Nah, jadi tidak dapat dialihkan. Namun itu ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Pada ayat 2 dikatakan, pengecualian atas ketentuan sebagaimana maksud di atas dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus yayasan adalah A. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Nanti kita lihat pengertian terafiliasi itu apa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan. Ya, jadi boleh asalkan si pengurus yayasan tersebut bukanlah pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Dan pengurus yayasan tersebut melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, honorarium sebagaimana dimaksud pada di atas ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan. Nah, mari kita lihat di bagian penjelasan untuk mendapatkan apa yang dimaksud pada penjelasan ayat 5 di atas terkait contohnya masalah terafiliasi, kemudian terkait juga dengan istilah penuh begitu. Penjelasan ayat 5 ya, pasal 5 ayat 1. Di sini dikatakan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan termasuk hasil kegiatan usaha yayasan merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan. Sehingga seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan itu bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium. Nah, tadi dikatakan ada pengecualian. Ya, siapa itu? Orang yang menjadi pengurus yayasan, bekerja secara paruh waktu, dan tidak terafiliasi. Nah, apa maksud tidak terafiliasi ini adalah dia tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga baik secara horizontal maupun vertikal. Bisakah seorang pembina menjadikan anaknya sebagai ketua yayasan? Boleh-boleh saja. Tetapi si ketua yayasan yang merupakan pengurus tersebut, ya karena dia merupakan terafiliasi, maka dia tidak berhak atas yang namanya gaji atau upah atau honorarium. Berikutnya adalah secara langsung dan penuh. Dia bisa dapat jika dia bekerja secara langsung dan penuh. Apa maksudnya? Yaitu si pengurus itu melaksanakan tugas kepengurusan yayasan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja yayasan, bukan bekerja paruh waktu atau part time. Jadi balik lagi teman-teman semuanya, jika dia memiliki hubungan perkawinan
atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal atau vertikal. Yang kedua juga dia melakukan pekerjaan itu ternyata bersifat paruh waktu, maka ketentuan pasal 5 ayat 2 yang mengatakan ada pengecualian pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium itu tidak berlaku pada yang bersangkutan. Semoga ini dapat menjawab pertanyaan sebagian orang yang mengatakan, boleh nggak sih sebenarnya pengurus yayasan itu dapat memperoleh honorarium, gaji, atau upah. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.